Hai Kevin. Halo Kak, Oke, Kevin kenalin aku Doi dari Phoenix Radio Bali. Kita ngobrol-ngobrol dulu boleh ya? apa kabar? Sehat, sehat, sehat. Lo sehat ya? Sehat, sehat, sehat. Oke, karena sama-sama sehat, jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ngomongin tentang seorang Kevin. Kalau gue lihat lo adalah penyanyi, influencer, terus beberapa brand juga masuk ke Instagrammu, terus kamu juga suka nge-cover lagu. Nah, yang mungkin paling gue ingat adalah ketika kebetulan gue sempat follow akun lo sempat cover lagunya James Bay. Lo suka James Bay? Mungkin dulu sempat beberapa kali dengerin lagu-lagunya James Bay. Cuma ya sih sebenarnya gitu. Oke. Nah, kalau biasanya seorang Kevin itu untuk nge-cover lagu itu based on lo suka lagunya atau memang suka lirik lagunya atau biasanya untuk ngekodein seseorang? Semuanya itu sebenarnya jawabannya bener sih. Jadi ya Oke. kalau lagi moodnya enak buat dengerin lagu yang kayak James Bay ya James Bay gitu. Terus kalau misalnya lagi galau, enaknya dengerin lagu misalnya kayak Bruno Mars atau yang siapa gitu ya. Itu tergantung mood sama keinginan aja sih biasanya gitu. Oke, jadi emang agak combine antara mood, antara juga keinginan untuk mengcover lagu. Bukan karena gue lihat adalah beberapa orang itu nge-cover lagu based on lagu itu viral. Kalau ngomongin tentang Jimmy Cooper atau Bruno Mars atau juga James Bay, mungkin lagunya sedikit yang sangat mainstream. Tapi kayaknya lo milih lagu yang memang bukan yang viral, bener ya? Betul banget, lebih ke side stream sih. Jadi emang lo suka, terus lo menguasai dan pengen bawain lagu itu. Kev, tapi kalau gue lihat juga Instagram lo adalah influencer. Mungkin gue pengen tahu juga biar orang-orang tahu sebenarnya antara selebgram dan influencer. Menurut lo influencer seperti lo definisinya seperti apa sih, Kev? Mungkin kalau misalnya untuk apa ya, kalau influencer kayak aku sendiri pun ya aku cuma pengen ngasih hal-hal untuk nge-share hal-hal yang positif aja sih untuk ke followers aku juga gitu. Jadi setidaknya ada pelajaran yang baik gitu bisa diambil dari Instagram aku. Oke, berarti lo sangat-sangat terkonsep dan mikirin banget sebenarnya Instagram lo lagi campaign apa atau brand apa. Itu persiapan biasa butuh berapa lama, Pak? Persiapan apa nih untuk campaign? Untuk misalnya haruskah nanti foto atau video? Biasa lo sendiri kan pasti ada tim kan? Betul. Untuk meeting konsep segala macam rata-rata biasanya berapa lama? Mungkin sekitar seminggu atau 2 minggu ya konsepin. Bikin timeline postnya juga gitu. Oke, jadi seminggu 2 mingguan lo kayak ngabisin waktu. Nah, kalau balik lagi ke nyanyi, sebenarnya background dari kecil gue lihat emang lo nyanyi. Terus dari awal-awal di Instagram juga lo nge-cover lagu. Lagu pertama atau mungkin satu momen ketika lo ngerasa adalah musik jadi pilihan hidup lo. Lo inget gak sih lagu pertama yang lo dengerin berulang kali? Mungkin lagu pertama yang sering diulang waktu itu pertama kali itu adalah lagunya Michael Jackson kalau nggak salah yang judulnya Bad. Oke. Itu lagu Michael pertama Jackson. Lagu yang aku denger dan itu terus berulang-ulang sampai aku suka nyanyinya juga karena dulu masih kecil aku nyanyiin terus-terusan gitu sampai akhirnya aku ngerasa dulu tuh karena suaranya belum puber jadi masih cempreng kuat ada tinggi. Tapi sebenarnya waktu itu sempat vakum nyanyi juga karena suaranya balik puber gitu, jadi kayak kok nggak nyampe nih nadanya, jadi malu sendiri dan takut gitu, jadi akhirnya memutuskan untuk berhenti nyanyi saat itu gitu. Oke. Jadi ingat gak lo pertama kali misalnya dengerin Michael Jackson lo usia berapa? Itu mungkin sekitaran kelas 4 SD ya. Itu kelas berapa? Itu umur berapa ya? 4 SD berarti 6 tambah 4 10. Kira-kira umur 10 lah. Ya umur 10, tapi berarti puber anggaplah 14, 13, akhirnya lo sempat break juga karena kurang pede dengan suara lo. Akhirnya lo balik lagi. Oke, memutuskan untuk balik lagi, yang bikin lo pede apa dan siapa? Sebenarnya karena dari dukungan temen sih. Jadi mulai pas masuk sama itu ya teman-teman suka nyanyi juga dan kayak nanyain aku untuk nyanyi gitu, selalu ngajak gitu. Kayak lama-lama jadi kebawa suasana aja gitu, kebawa pertemanan juga kayak yaudah nyanyi jadi nyaman lagi nyanyi akhirnya gitu. Oh, jadi awalnya cuma nodong, ya udah Kevin yang nyanyi. Kalau bisa datang ke coffee shop berarti lo adalah target orang yang disuruh nyanyi gak sih?
pernah gitu. Atau udah disebut namanya gitu kan, malu kalau misalnya nggak maju, ya udah maju, terpaksa maju nyanyi deh. Oke, tapi lo inget gak beberapa lagu yang mungkin pernah lo nyanyiin ketika harus datang ke coffee shop? Bisa dari tempat A, tempat B, pasti ada lagu yang kayak lo kuasain banget. Lagu apa? Mungkin lagunya dari Meka Iris yang Easy, itu selalu dibawain sih biasanya. Oke, tapi referensi musik lo kayaknya lebih ke western, lebih ke barat. Lo emang dari kecil kayak dicekokin lagu-lagu barat ya, bukan lagu Indonesia ya? Sebenarnya ya betul, karena dari kecil suka dicekokin lagu The Beatles. Tua banget ya berarti ya. Yeah. Oke, lagunya agak sedikit dewasa dari orangnya. Sampai akhirnya gue rasa karena dari apa yang lo cover, apa yang lo create juga, itu adalah lebih ke ke lagu barat. Emang lo mengalami kesusahan mendeskripsikan perasaan ketika bawa lagu Indonesia atau gimana sih? Sebenarnya sih kalau untuk nyanyiin lagu orang Indonesia gitu, artis Indonesia gitu, musisi Indonesia, sebenarnya ya nggak susah gitu. Kayak misalnya nyanyiin Mas Kunto Aji gitu. Cuma aku ngerasanya kalau misalnya aku sendiri yang nulis untuk lirik Indonesia, itu kayaknya aku ngerasanya kayak nggak deh. Karena yang aku rasa tuh lebih mudah nulis lirik bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Oke. Nah, aku ngerasanya kalau bahasa Inggris itu aku tinggal milih bahasa yang mudah dimengerti gitu. Inggrisnya yang mudah dipahami gitu. Jadi yang nggak ribet. Sedangkan bahasa Indonesia itu kata-katanya banyak gitu. Maknanya juga banyak. Satu kata juga ada bisa maknanya A, maknanya B, dan ya harus pinter-pinter milih kata gitu. Karena aku tulis pakai bahasa Indonesia dan hasilnya cringe. Jadi kayak enggak deh gitu akhirnya. Oke, jadi buat teman-teman harus tahu juga ternyata Kevin sendiri sebenarnya udah mencoba untuk membuat lirik berbahasa Indonesia. Cuman ternyata lo sendiri ngerasa kurang, kayaknya enggak deh, kayak gitu ya. Oke, berarti kalau boleh jujur lo termasuk orang yang agak sedikit minder, orang yang pengen agak susah mengekspresikan perasaan gitu nggak sih? Lebih ke situ sih, cuma ya karena ditambah lagi ngerasa minder dengan bahasa Indonesia yang pas dilihat aduh cringe banget, makin insecure gitu kayak enggak deh gitu. Oke. Nah, sampai akhirnya adalah lo sekarang merilis satu single berjudul dan juga liriknya bahasa Inggris. Oke. Jadi kita ngomongin tentang single terbaru lo hari ini. Ini adalah A Letter to You. Gue sudah nonton teasernya di feed Instagram lo, terus gue nonton video liriknya, dan harus gue akui gue suka lagu lo karena lagunya keren. Udah ada di Instastory juga, jadi kalau teman-teman penasaran lo nanti cari Kevin Hugo Official, di situ ada lirik lagu lo ya, A Letter to You ini. Tapi yang bikin gue penasaran juga, A Letter to You lo ciptain ketika momen apa? Mungkin bisa dibilang di saat lebih ke random sih, karena kan orangnya suka ngasal gitu, suka ngasal dengan lirik yang ngasal dan nada yang ngasal gitu. Mungkin dari awal aku nyanyi ngasal di rumah gitu sendirian dan nemu nada lirik yang enak gitu, nemu sedikit aja potongan lirik yang enak dan ngasal. Lalu ya karena aku nyanyinya ngasal di nada yang ngasal, aku nggak tahu mainin di mana, akhirnya aku minta tolong bantuan aku Richard Tignan untuk cariin chord gitarnya awalnya gitu. Dari situ ya, terusin dikembangin bareng-bareng. Proses kreatif kita berdua, kita bikin kayak dari yang cuma satu kata dari satu lirik itu dikembangin jadi buah cerita gitu. Dan akhirnya di situ tahu kemana arah cerita lagu ini gitu. Dan aku ngerasa itu lebih ke perasaan orang yang lagi sedang jatuh cinta tapi bingung gimana caranya bingung caranya untuk ngungkapinnya, dan sebenarnya tapi orang ini sangat-sangat yakin gitu, dan di dalam hatinya tuh udah ada komitmen untuk mau bertanggung jawab atas dia gitu. Oke. Tapi kan kalau ngomongin tentang perasaan cinta, perasaan sayang, ya seperti lo bilang tadi itu sangat relate, setiap orang pernah ngalamin. Ada yang memang berani belak-belakan menyampaikan, tapi ada yang tidak berani menyampaikan. Akhirnya dia hanya bikin Insta stories atau update di sosial media untuk menunjukkan perasaannya. Kira-kira in real life lo tipe yang mana? Kalau suka sama orang lo termasuk orang yang mana? Waduh, mungkin untuk kalau misalnya suka sama orang tipikal yang
ya mungkin suka nge-like-in Oke. ya kode-kode mungkin ya orang-orangnya pun misalnya nggak tahu ya. Ya ada kayak suka nge-story lagu-lagu yang apa ya, yang soal jatuh cinta gitulah. Oke. Untuk saat ini kayaknya enggak kayak gitu. Oke, nggak masalah. Oke, tapi kira-kira A Letter to You ini, gue tertarik adalah di sini, kalau nggak salah ya, nanti kalau salah lo benerin. Ini bagaimana dia menyampaikan perasaannya lewat surat, terus bagaimana dia memberanikan diri perasaannya, sebenarnya keberanian untuk mengungkapkan perasaan tapi lewat surat. Sedangkan lo ada di zaman tidak pernah ada surat. Dari mana lo dapat inspirasi itu? Apa lo nanya sama nyokap bokap lo, atau tetangga lo, atau teman-teman lo? Sebenarnya itu tadi kakak udah benar, dan ya apa aku bisa dapat inspirasi soal surat gitu. Karena di saat aku lagi nulis itu aku mikir kayaknya unik juga kalau misalnya kita bikin sesuatu yang itu adanya di zaman dulu kita masukin ke zaman sekarang gitu. Karena mungkin ya sekarang orang-orang kalau untuk ngungkapin perasaannya gampang ngomong secara langsung, kalau nggak bisa pun juga bisa lewat chat gitu. Betul. Kalau lewat chat, lewat WhatsAppan gitu, ragu-ragu udah terlanjur kirim bisa di-unsend. Kalau lewat surat udah dikirim ke rumahnya, nggak mau ya udah terjadi lagi. Kalau misalnya kesel, kalau lewat chat kan bisa di-enchat gitu. Sudah kalau surat itu adalah satu-satunya bukti fisik gitu, yang nggak hilang kecuali memang sengaja dihilangin gitu. Oke, jadi filosofinya dari sana. Terus kalau referensi sendiri, maksudnya emang lo sendiri pernah ngirim surat misal buat idola lo atau siapa gitu? Lo ada bayangan itu dari mana? Apa cuman browsing aja atau dengar-dengar cerita? Malah justru jujur lebih ke imajinasi sih. Kayak aku suka mikirin hal-hal yang random gitu, dan kayak suka kayak masukin gitu, kayak ini bisa nggak dibikin cerita ke sini ke situ kayak gitulah. Oh, I see. Jadi emang imajinasi main, akhirnya lirik ini muncul. Nah, tadi belum lo jawab momen sampai akhirnya fix lagu ini seperti yang kita dengar di radio saat ini atau di-upload di sosmed. Itu kapan sebenarnya udah ada lagu ini? Sebenarnya lagu ini prosesnya udah panjang banget sih. Gimana ya, lagu ini tuh udah selesai di bulan November tahun 2019 kemarin gitu. Oke. Jadi dari apa ya iseng-iseng bikin sampai akhir aku minta bantuan temanku untuk cariin chord gitarnya, dan kita garap lah bareng-bareng gitu. Jadi aku workshop gitu bareng untuk ngelanjutin lagu ini sampai akhirnya lagu ini jadi akustikan ya, cuma doang. Di situ sebenarnya udah ngerasa puas gitu, karena ya ngerasa lagu sendiri gitu. Cuma mungkin pas di awal tahun aku baru mulai manggung, ada rasa takut dan kayak tapi semangat juga gitu untuk kayak mau ngebawain lagu sendiri. Pasti kan biasanya kalau misalnya aku seneng kalau misalnya ada orang yang di saat aku lagi nyanyi tuh mereka juga ikut nyanyi gitu, sing-along gitu. Sedangkan kalau aku belum pernah bawain lagu aku sendiri, dan aku takut di saat aku bawain lagu aku sendiri tuh ya orang-orang nggak tahu lagunya. Memang faktanya memang betul, orang-orang juga pasti nggak akan tahu itu lagu siapa gitu, karena pastinya juga nggak pernah dengar gitu. Tapi ya setelah aku nyanyiin, mau nggak mau ya aku harus ngeberanin diri, dan akhirnya aku nyanyiin. Ya setelah nyanyi selalu aku bilang ya itu lagu aku sendiri gitu. Dan entah kenapa ya, alhamdulillah aku nggak berekspektasi tinggi, dan feedback dari mereka juga positif banget. Dan yang komen-komen di Instagram semuanya itu mulai menuju ke ke yang ngedukung untuk ayo rilis lagunya gitu. Dari situlah kayak ada rasa kayak rilis kali ya, enggak nih, rilis kali ya, kayak labil gitu lah. Balik lagi ke insecure yang tadi ya. Betul. Banyak yang ngedukung juga gitu kan. Itu ya udahlah, akhirnya kayak yaudah rilis kali ya. Akhirnya aku berusaha untuk aku bilang ke teman aku Richard ini kayak ini kayaknya mau rilis gitu lagu, ayo digarap gitu. Akhirnya aku ketemulah dengan Kadisa Kamajaya. Dia ini komposer lagu Letter to You gitu. Dan dia juga yang bikin aransemen lagu Letter to You ini. Berarti di saat kita udah lagi semangatnya mau mulai workshop gitu untuk nge-produce lagu ini,
mulailah Oh, I see. Makanya agak terhambat di situ sedikit ya. betul banget. Oke. Dan mungkin pas di saat awal-awal pandemi kan ya di Jakarta PSBB ya. Ya mau nggak mau kita nggak akan pernah bisa ketemu untuk ngerjain lagu itu. Jadi ya kita cuma via WhatsAppan aja sebenarnya. Cuma kita harus cuma apa ya bertukar-tukar referensi musik aja sih. Mungkin aku sama Kak Disanya gitu. Dan ya apa ya? Itu pun juga nggak se-efektif kalau kita ketemu langsung gitu sih jadinya yang bikin berat. Oke, tapi yang paling penting adalah hasilnya. Ketika gue dengerin lagunya, gue termasuk orang yang sangat suka dengan sound-sound yang tidak terlalu berisik. Gue nggak ngerti istilah-istilah musik, tapi dengan konsep akustik seperti ini, gue rasa dari apa yang lo cover, apa yang lo publish juga saat ini, dan apa yang lo rilis, lo termasuk orang yang menyukai musik-musik yang simple. Dan betul. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena akhirnya gue lebih mencerna liriknya dan gak ke-distract sama musiknya. Betul banget. Gue bilang, iya kan? Itu keren banget karena begitu gue dapat dari music director lagu A Letter to You, mungkin gue akan kayak lagu Amin, kayak lagu siapa, tapi gue kayak lebih fokus tentang cerita apa yang ingin lo sampaikan. Buat teman-teman yang belum dengerin, sebenarnya A Letter to You ini lo mau cerita apa sih? Buat yang lagi join. Oke, mungkin cerita untuk soal A Letter to You ini ya, kenapa milihnya Letter to You padahal Letter to You ini nggak ada sama sekali di lirik gitu. Dari lirik dari A Letter to You ini ya isinya ya ungkapan perasaan gitu. Betul. Orang yang ingin nyampein ke orang yang dia suka gitu dengan isi lirik A Letter to You ini gitu. Jadi apa ya, di lirik-lirik itu tuh ya mungkin it sounds cheesy banget gitu, cuma ya itu yang mereka rasain gitu, itu yang aku rasain juga gitu. Enggak juga, gak cheesy kok, karena di situ realistis menurutku. Kalau lo lagi cinta sama orang ya lo kayak gitu. Iya bener. Iya kan, kayak ngelakuin apa aja buat dia. Bener. Ya oke, terus ya itu mungkin buat siapapun yang ngerasain sih ya, aku harapnya lagu bisa ngena juga gitu, jadi kayak bisa relate lah sama orang-orang yang lagi ngerasain terutama gitu. Oke, tapi ketika lagu ini rilis, pasti lo sendiri ngasih ke teman-teman terdekat lo, saudara, teman, atau sahabat. Reaksi mereka ketika pertama akhirnya versi radio ini rilis, gimana Kev? Yang paling lo ingat? Mungkin, apa ya, lebih ke excited juga gitu. Apalagi di saat denger, apa ya, mungkin denger nada yang dibilang bukan zona nyaman aku untuk nyanyi. Jadi kayak lebih ke kaget dan excited juga gitu. Mungkin itu sih, lebih ke situ. Oke, tapi kalau ada teman yang bilang bukan zona nyaman, kalau pendapat lo sendiri sebenarnya gimana? Karena kalau pendapat pribadi ya, gue ngerasa lo cocok ada di lagu seperti ini gitu, nggak usah jejingkrakan atau apa sih kalau menurut gue pribadi. Kalau menurut aku sih lebih ke ini, sebenarnya yang teman aku bilang sih benar gitu. Karena aku ngerasa lagu Letter to You ini ada satu bagian di mana yang aku naik nada overtones. Di situ aku agak struggling buat nyanyinya sebenarnya. Jadi tapi kira-kira kalau off air itu aman nggak dibawain? Kalau off air bermasalah nggak? Mungkin kita akan mencoba. Mungkin akan dan kita bener. Mudah-mudahan nanti ada panggung dan keadaan kembali normal, lo dapat gig di Bali, bisa tampil di Bali. Tapi lo pernah ke Bali gak sih? Pernah. Untuk perform udah pernah ke Bali? Ke Bali maksudnya untuk perform udah pernah? Belum. Nah, makanya buat teman-teman sponsor atau siapapun, misalkan lo pengen private party, Kevin Hugo gue rasa adalah orang yang tepat untuk ngisi acara lo. Kev, untuk kedepannya seorang Kevin itu pengen karyanya akan seperti apa sih gambarannya? Gambarnya mungkin soal apa dulu nih, dari genre kah atau apakah gitu? Dari genre music atau genre music lo akan seperti apa, Kev? Mungkin untuk kedepannya ya, dari genre musik aku sama satu genre doang gitu. Jadi aku ingin menjadi apa ya, musisi yang bebas mungkin, kayak nggak terpaku genre gitu. Jadi mungkin untuk lagu yang sekarang A Letter to You genrenya seperti ini, kayak ya pop, yang apa ya, lagunya cinta-cintaan dulu gitu. Mungkin di lagu berikutnya
entah, don't know, kayak dangdut gitu kan, ya who knows gitu. Kayaknya sih nggak mungkin kalau dangdut ya. kita lihat aja nanti karena ya kita lihat aja. Tapi nama seperti lo bilang tadi nggak usah dikotak-kotakin aja dulu masalah referensi musik. Lo nikmatin, lo terus berkarya. Tapi yang bikin lo semangat berkarya apa sih sebenarnya, Kev? Jujur ya, untuk yang paling bikin aku semangat untuk berkarya itu karena dukungan dari orang-orang gitu, dari omongan orang, dari komen-komen orang-orang yang sangat-sangat positif itu ngebangun diri gitu. Jadi mungkin aku ngerasa kalau nggak ada mereka nih yang untuk ngebujuk-bujuk aku, nge-komen aku untuk cepet-cepet rilis, cepet-cepet bikin lagu. Kalau nggak ada mereka ya mungkin aku sampai sekarang ya masih belum punya lagu sendiri gitu. Oke, dan itu yang akhirnya bikin penyemangat lo. Ya, tapi bagusnya memang akhirnya jadi sesuatu yang positif karena lo termotivasi untuk bikin karya. Nggak cuman Kevin yang suka nge-cover ya, Kevin yang suka nge-cover. Pengen juga kali punya lagu sendiri, airplay di radio, di Spotify, dan macam-macam kayak gitu ya. Nah, tapi dari sekian banyak lo bilang, banyak yang support, tapi ada juga hate comment dong. Bagaimana seorang Kevin yang gue lihat lo kayaknya selalu positive thinking membalas hate comment itu. Menurut lo kayak gimana harusnya bersikap? Mungkin sebenarnya yang aku lebih sering lakuin kalau untuk positif komen ya aku terima semua gitu. Tapi mungkin untuk yang hate, aku ngerasanya kayak ya itu semua aku jadiin pelajaran gitu. Misalnya ada yang bilang suaranya fals nih, gitarnya fals juga atau apa. Ya itu aku nggak masukin ke hati, cuma ya aku jadiin pelajaran kayak dan introspeksi diri aja sebenarnya kayak mungkin memang benar gitu, dan aku pas dengerin iya nih ternyata benar ada yang fals gitu. Ya udah berarti ya baikin ke depannya. Jadi nggak aku masukin ke hati banget untuk soal yang hate speech gitu ya. Jadi kayak lebih jatuhnya lebih terfokusnya sama yang positifnya aja gitu. Oke, karena lo mau ngambil positifnya aja, justru komen negatif filter lagi, lo carikan semangat untuk berkarya kayak gitu ya. Betul. Mantap, kece. Tapi kalau dari sepanjang gombalan lo di lirik lagu A Letter to You ini, part mana yang akhirnya lo revisi berkali-kali karena lo ngerasa di situ misalkan cheesy banget atau kayaknya nggak nyampe atau apa gitu? Mungkin sebenarnya ini udah hampir mau nggak dipakai ya karena terlalu cheesy banget. Serius? Serius. Jadi di soal yang di pertama itu ada lirik yang from the day that I saw you, my heart's fall over you, top thinking about you. Di saat yang you see me through the window, my eyes can't get off you, itu sebenarnya aku ngerasa kayak ini kayak cheesy banget gitu, kayak drama nggak sih ngeliat cewek dari jendela gitu. Cuma kalau dihilangin pun juga dan bingung ngeganti dengan part yang apa, akhirnya yaudah kayak nggak ada yang pas selain itu lagi gitu. Akhirnya balik lagi ke lirik itu. Oke, tapi faktanya hampir lirik itu tidak dipakai karena lo ngerasa itu cheesy banget. Wow, aku baru tahu loh. Jadi buat Viners yang penasaran, nanti coba request lagunya langsung di radio. Nanti kita bakal puterin. Dan menurut yang diceritain sama tadi, itu part yang mana? Nanti bakal diputerin, Kev. Tapi kalau misal, lo lagi ribet gak sih kalau misal gue pengen dengerin sedikit di I'm in love, di ref, boleh gak sih? Boleh? Oke, coba. Boleh dong, harusnya ya. Coba gue pengen dengerin Cause I'm in love with you. Coba. I'm in love with you. Forever I will be the one for you. I'm in love with you. I will hold you like forever. I'll stay with you till the end of the time for you. Mantap, luar biasa. Tapi biar ini kan Viners sama fans lo suka nge-capture live IG. Biasa mereka screen record juga. Gue pengen lo ngomong di lirik awal yang kayak from the day that I saw you bla bla sampai this heart still beats for you. Lo ngomong aja boleh nggak? Biar di screen record sama mereka. Oke. Berarti ini tanpa nada dan tanpa. Nggak usah pakai nada, nggak usah pakai musik, nggak pakai nada, tapi lo ngomong doang. Berarti jatuhnya kayak bener-bener nyampein perasaan ini ya. Yes. Well,
from the day that I saw you, my heart falls over you, and I can't stop thinking about you. And when you see me through the window, my eyes can get off you, and this heart still beats for you. Gitu? Mantap, sengaja gue gak ngomong dulu. Kalau misalkan dia mau screen record, silakan. Yang bilang Duh gak kuat suaranya, Duh Kak Kevin, Duh kakak-kakak semuanya, udah lo boleh screen record, nanti akan diupload juga di Phoenix Radio Bali. Kev, thank you so much. Kalau misalnya sedikit bocoran, next lo bakal ada apa dari lo? Kasih bocoran dong. Mungkin akan ada anak kembar sih. Hah? Yang anak kembar. Oke, teasernya anak kembar. Oke, nanti kalau Viners penasaran kira-kira teaser apakah ini, project apakah ini, lo langsung follow Instagramnya Kevin, subscribe channel YouTube-nya dia, jangan lupa nonton video liriknya, request lagunya. Kevin, thank you so much hari ini udah ngobrol. Sekali lagi sukses buat lo, terus berkarya, gue nungguin karya-karya lo. Thank you ya. Terima kasih banyak, Kak. Iya, thank you. Dadah.